Hati-hati unggahan medsos berisi fitnah soal gratifikasi Presiden Jokowi, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seorang teman yang belum lama ini saya ulas unggahan Facebooknya terkait Yahya Waloni hari ini kembali memantik kegelisahan saya, bahkan membuat emosi saya mendadak menghangat setelah membaca isinya. Begini yang dia tuliskan: hati-hati dengan screenshot judul berita. Gambar 1, screenshot yang beredar di medsos. Gambar 2, screenshot yang juga beredar di medsos. Gambar 3, saya screenshot dari websitenya langsung. Simpulan, hati-hati dengan screenshot berita yang beredar di medsos. Dengan Photoshop, judul sebuah berita bisa dengan mudah diedit sesuai kepentingan pengedit. Untuk lebih jelasnya, inilah gambar 1 dan gambar 2 hasil screenshot yang dimaksud. Silakan bandingkan dengan berita aslinya berikut ini. Kemarahan saya rasanya sangat beralasan kan ya? Heran terhadap tindakan mulia yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan melaporkan pemberian Raja Salman kepada KPK yang masuk kategori gratifikasi lalu menyerahkan kepada negara. Lah kok masih difitnah juga? Kaum penebar hoaks dan kebencian itu juga ingin memasukkan kesan negatif ke dalam benak masyarakat terhadap Presiden Jokowi. Mereka nekat melakukan perbuatan sekeji itu lewat editing judul yang tentu saja ketika diunggah berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru kepada masyarakat. Saya bayangkan ketika orang membaca atau melihat hasil editing jahat itu tanpa melakukan cross-check dengan sumber aslinya, bisa saja muncul syakwasangka alias praduga yang buruk terhadap Jokowi, seperti misalnya ngakunya sederhana tapi ternyata doyan juga pemberian dari Raja Salman. Doyan barang mewah juga ya? Benar, nggak cuma segitu yang dikasih Raja Salman, dan seterusnya. Saya pun meyakini bahwa ada banyak netizen yang berpotensi termakan hoaks yang sekalipun terlihat tidak mutu dan mengandung fitnah, tetapi pasti dilakukan dengan niat tertentu. Saya pun mendukung jika lantas pihak Tribun Manado yang judul beritanya menjadi sasaran editing dan framing negatif kepada Presiden Jokowi melaporkan peristiwa ini agar dapat diusut sampai tuntas. Jangan kasih kendor sampai terkuak siapa pelaku. Kalau perlu dalang dari editing jahat tersebut. Saya pun rasanya tidak berlebihan kalau berpikir bahwa oknum pelaku juga siapapun yang lantas termakan begitu saja dengan fitnah murahan seperti itu. Apakah mereka lebih suka kalau ada pejabat yang menerima gratifikasi lalu diam-diam baik alias tidak melaporkannya karena sudah terlanjur menikmati akan menganggapnya sebagai berkat Tuhan? Bagi saya langkah kesatria seorang Joko Widodo saat melaporkan gratifikasi tersebut serta menyerahkannya kepada negara patut diacungi jempol. Juga semakin menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo adalah sosok yang sama sekali tidak mudah tergiur dengan kemewahan. Hal yang sebaliknya kita tahu bersama, jauh lebih banyak pejabat tingkat daerah hingga pusat yang sangat mudah tergiur oleh jebakan kemewahan atau lambaian rupiah dan dolar Amerika Serikat, sehingga melupakan sumpah jabatan yang ketika dilantik diucapkannya sambil meletakkan tangan di atas kitab suci sesuai keyakinan si pengucapnya. Orang-orang model begini tentu akan dengan mudah mencibir tindakan Jokowi. Bahkan mungkin dalam pembicaraan di antara mereka, Jokowi dianggap sebagai orang yang kurang bijak. Apa salahnya barang mewah itu diterima? Mungkin begitu pikir mereka, karena merasa tidak ada yang salah dengan itu. Tak heran jika negeri ini susah untuk maju. Mereka bahkan saya yakin tidak berani menemui tantangan Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk membuktikan harta yang mereka miliki dari mana, lewat pembuktian terbalik. Kalau mau diperiksa, saya yakin presentasenya akan melampaui 30% jika hendak ditelusuri asal kekayaan para pejabat, lalu dipastikan apakah diperoleh dengan cara-cara yang benar dan sama sekali tidak memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Betul kan? Betapa beruntungnya negeri ini punya teladan kepemimpinan seperti Presiden Jokowi. Beliau tidak silau dengan materi, juga tidak kalap dengan barang atau kehidupan mewah. Seandainya setiap pejabat daerah mewarisi sikap hidup yang demikian, niscaya benteng anti korupsi di negeri ini akan semakin kokoh, luas pengaruhnya dan susah ditembus. Terima kasih atas teladanmu Pak Jokowi. Buat pelaku editing jahat, selamat deg-degan menunggu perburuan pihak yang berwajib ya. Begitulah kura-kura. Pemerintah sama dengan buzzer, FPI sama dengan mujahid, PKS sama dengan relawan digital. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Era media sosial membuat tanggapan bahwa siapa yang ingin populer dan memenangkan pemilu maka harus menguasai jagat medsos. Menguasai dalam arti mampu memenangkan perang narasi agar calon yang didukung dapat simpati rakyat. Untuk bisa menguasai jagat medsos diperlukan sesuatu yang sekarang disebut buzzer. Berbicara tentang buzzer yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, jika mau saling jujur, baik oposisi maupun pemerintah punya buzzer. Ada buzzer yang dibayar, ada juga buzzer yang tidak dibayar dan murni atas inisiatif sendiri. Pada pergelaran pilkada maupun pilpres, biasanya setiap calon punya buzzer yang berkampanye di media sosial dan mereka dibayar. Ini sudah menjadi rahasia umum, maka dari itu sangat munafik ketika hanya pemerintah yang dituding punya buzzer. Saya tidak menyangkal jika pemerintah punya influencer atau buzzer. Hanya saja mayoritas buzzer pemerintah bergerak atas inisiatif sendiri, tidak dibayar dan dikoordinir. Berbeda dengan buzzer oposisi yang hanya mau bergerak ketika ada aliran dana. Perlakuan terhadap buzzer pemerintah dengan buzzer oposisi nampaknya berbeda. Buzzer pemerintah yang bergerak atas inisiatif pribadi tanpa dibayar dianggap buruk, hanya membuat gaduh dan memecah belah bangsa, serta dituding dibayar menggunakan uang rakyat. Jokowi dituding mengerahkan buzzer untuk menutupi aibnya dan membangun citra agar terlihat baik. Sebaliknya, buzzer oposisi punya sebutan yang baik-baik dan dianggap sebagai pejuang atau orang yang berjihad. Jadi, ketika ada orang yang berani nyinyir dan mencaci pemerintah di media sosial, serta membanggakan kubu oposisi, dia tidak dianggap buzzer, melainkan dianggap pejuang atau orang yang sedang berjihad. Kan ngehe. Pada tahun 2018 menjelang Pilpres 2019, Rizik yang saat itu masih di Arab Saudi memerintahkan agar simpatisannya yang ahli di bidang cyber untuk melakukan jihad dengan berkampanye di media sosial atau medsos untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Para laskar cyber untuk terus berjihad di medsos. Para mujahid cyber, ayo lanjutkan jihad di medsos tanpa kenal lelah dan tanpa rasa takut. Insya Allah memberikan kemenangan. Entah kenapa, mengkampanyekan Prabowo Sandi dianggap sedang berjihad. Hal ini jelas mendegradasi makna jihad. Apa kalau misalnya sedang mengkampanyekan Prabowo Sandi lalu kemudian mati, maka disebut mati syahid dan masuk surga begitu? Sebab konsekuensi dari perbuatan yang disebut jihad adalah jika mati akan mendapatkan gelar mati syahid dan mendapatkan surga. Lalu jika buzzer Prabowo Sandi tersebut berjihad, maka secara tidak langsung menyebut buzzer Jokowi adalah seperti kafir Quraisy yang harus diperangi. Padahal Jokowi seorang muslim, wakilnya pun seorang ulama. Pendukungnya juga tidak sedikit yang berasal dari kalangan ulama. PKS sebagai salah satu partai oposis juga punya buzzer militan. Namun PKS tidak mau disebut punya buzzer. Mereka sebut buzzernya dengan istilah relawan digital. Mardhani Alisera enggan menyebut tim ses PKS disebut buzzer. Dia mengungkapkan bila PKS juga punya pasukan media sosial yang disebut relawan digital. Tugasnya, kata dia, menyuarakan semua hal berkait partai melalui jejaring media sosial. Relawan digital juga bekerja secara organik dan terstruktur, mengikuti garis komando dari relawan digital tingkat pusat. Mardhani menyebut bahwa jumlah relawan digital PKS tersebut sudah menyentuh angka 2 juta. Secara garis besar, baik pemerintah, oposisi, FPI, dan PKS punya tim kampanye yang bekerja di media sosial. Saya yakin dari semua tim yang ada, yang dibayar, ada juga yang tidak dibayar. Artinya tudingan hanya pemerintah yang punya buzzer jelas keliru. Sebab oposisi pun punya buzzer, bahkan jumlahnya besar dan sangat militan. Saya yakin kita semua sudah tahu betapa militannya buzzer PKS. Tidak hanya militan tapi juga sadis, sebab tidak sungkan-sungkan membuat hoaks untuk menyerang pemerintah. Hanya saja karena buzzer punya konotasi negatif, oposisi enggan menyebutnya sebagai buzzer. Rizik menyebut pasukan media sosial sebagai mujahid yang sedang berjihad, yang seandainya mati akan mendapatkan 72 bidadari di surga. PKS menyebut pasukan media sosial sebagai relawan digital. Istilah relawan tentu punya konotasi positif, sebab relawan itu biasanya tidak dibayar dan melakukan pekerjaan atas kehendak hati nurani. Sekarang, terlihat mana yang sangat licik, bukan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Hargana pamit, sampai jumpa.